Marilah ibadah pada pagi saat ini kita kuduskan dengan pengakuan demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Mari kita memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 21 bait 1 dan 2, hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Mari kita mendengarkan ringkasan hukum kasih yang akan kita terima dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40, yang demikian sabdanya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mari kita bersama-sama menyesali dosa kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 467 bait 1 dan 2, Tuhanku bila hati kawanku.
tak semena, dan aku tolak orang berkesan. Pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Kita akan menerima berita anugerah. Berita anugerah akan kita terima dari Kisah Para Rasul 10 ayat 40 yang demikian sabda Tuhan. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri. Setelah kita menerima berita anugerah, kita juga diajak untuk selalu memperbaharui kehidupan kita. Sedangkan petunjuk hidup baru akan kita terima dari 1 Tesalonika 1 ayat 10 yang demikian firman Tuhan. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Mari kita sanggupi dengan memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 191 bait 1 dan 2 dengan bangkit berdiri. Hari kebangkitan
Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita memasuki doa syukur dan doa syafaat. Kami bersyukur Tuhan pada saat yang indah ini, kami boleh bersama-sama untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekalipun beribadah di rumah, tetapi kami percaya Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kami semua. Ya Tuhan, pada saat ini pula kami berdoa untuk seluruh kegiatan gereja yang ada, yang sudah diprogramkan. Tuhan berkenan menyertai dan memberkatinya melalui para pengurus yang ada, para pelayan-pelayan. Tuhan berkati, Tuhan kuduskan, sehingga semua program kerja dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kami juga berdoa yang masih menderita sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan melalui obat apapun. Kami percaya Tuhan yang berkuasa untuk menyembuhkan dari segala penyakit yang ada. Yang sedang mempunyai beban persoalan, Tuhan yang melihat keberadaan kami, mampukan kami Tuhan untuk mengatasi persoalan kehidupan bersama Tuhan. Sehingga dengan demikian pergumulan-pergumulan dapat segera teratasi. Kami juga serahkan putra-putri kami yang masih studi, baik dari PAUD sampai perguruan tinggi. Tuhan juga memampukan menolong putra-putri kami semua, sehingga dapat menjalankan tugas kewajibannya dengan baik. Dan Tuhan yang selalu menyertai dan memberkatinya. Kami juga serahkan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan di dalam mengatasi virus corona, sehingga melalui orang-orang yang Tuhan pakai dapat menyelesaikan pergumulan bagi bangsa negara kami saat ini. Kami rindu Tuhan yang menolong, Tuhan yang memampukan, Tuhan yang memberkatinya, sehingga virus corona ini segera berakhir dan kami semua segera dipulihkan seperti sedia kala untuk beraktivitas, untuk melakukan beribadah di gereja, untuk bersama-sama melaksanakan tugas kewajiban yang Tuhan percayakan pada kami masing-masing. Kami serahkan kehidupan kami ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ampun ya Tuhan segala dosa serta kesalahan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan. Adapun dasar firman Tuhan diambil dari Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat dan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Dalam kita mengaturkan persembahan, kita akan iringi dengan pujian PKJ 116 bait 1 sampai 2. Berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri, kita akan bawa persembahan ini di dalam doa. Segala puji, hormat, kebesaran hanya kami panjatkan kepadamu Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kembali lagi Tuhan, kami anak-anakmu Tuhan, tersungkur di kakimu, merendahkan diri kami, meminta belas kasihanmu atas semua dosa-dosa yang kami lakukan Tuhan. Terlebih untuk perbuatan kami Tuhan, kuduskan dan layakkan kami Tuhan, supaya kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Pakai anak-Mu ini Tuhan menjadi hormat kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Dan biarlah Engkau sendiri yang turut berkenan atas kehidupan kami. Terlebih untuk persembahan kami ingin memberikan yang terbaik Tuhan bagi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan-Mu saja Tuhan persembahan ini Tuhan. Jadikan persembahan kami menjadi harum dupa di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati bagi tangan-tangan yang memberikan persembahan pribadi lepas pribadi, bagi setiap usaha, pekerjaan, studi mereka Tuhan, kiranya Engkau memberkati Tuhan. Engkau sendiri yang melimpahkan kasih karunia-Mu kepada jemaat-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan untuk gereja-Mu Tuhan, pengembangan gereja-Mu di tempat ini, kiranya Engkau sendiri Tuhan yang turut ikut campur dalam kehidupan gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Jadikan gereja-Mu adalah pelita bagi sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kuduskan layakkan kami Tuhan, terlebih untuk Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Engkau memberkati, berikan hikmah marifat yang daripada-Mu saja. Apa yang diucapkan boleh berkenan di hadapan-Mu dan memberkati bagi setiap kami Tuhan. Beracaralah dalam kehidupan kami, beracaralah dalam ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa ucapan syukur kami Tuhan. Hanya kami panjatkan kehadirat-Mu saja, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan kita terima dari Injil Lukas 24 ayat 13 sampai 18, dilanjutkan ayat 25 sampai 31. Yang demikian sabdanya, pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Dilanjutkan ayat 25 sampai 31. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?"
Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari-hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada saat ini dibangkitkan untuk berkarya. Itu menjadi tema kita pada saat ini. Setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya, selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri. Menampakkan diri ini sebagai bukti untuk menyatakan bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit dari kematiannya. Baik menampakkan diri secara perorangan maupun secara kolektif atau bersama-sama terhadap murid-murid Tuhan Yesus. Ini untuk meyakinkan murid-murid Tuhan Yesus supaya percaya. Tuhan Yesus menampakkan diri beberapa kali. Sekalipun sebenarnya tentang iman tidak harus ada bukti, tetapi hanya dipercayai atau diimani saja. Itu tentang iman. Tetapi memang di zaman modern seperti saat ini, orang tidak mudah percaya tentang segala sesuatu sebelum melihat bukti. Karena memang banyak yang terjadi hoax atau berita-berita bohong, berita-berita yang tidak benar. Memang perlu diuji, perlu diteliti secara akurat tentang kebenaran berita-berita yang ada. Karena banyak berita-berita yang menyesatkan atau yang tidak benar di zaman modern seperti saat ini. Lah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam bacaan kita perikop ini, di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dua murid Yesus yang berjalan di Emmaus.
Biasa apa yang sedang terjadi, yang aktual tentu dibicarakan. Kalau saat ini yang aktual tentu tentang virus corona. Hampir setiap hari tentu dibicarakan perkembangan baik yang ODP, PDP maupun yang sembuh, yang meninggal dan seterusnya. Karena memang baru aktual. Baru jadi berita hangat. Nah, waktu itu juga ketika murid-murid Tuhan Yesus yang berjalan di Emmaus, dua orang ini juga berbicara tentang yang aktual. Tetapi waktu itu yang aktual adalah tentang Tuhan Yesus yang telah bangkit dari kematiannya. Dikubur kok kosong, tidak ada mayat Tuhan Yesus. Jangan-jangan hilang atau kemana. Ini menjadi bahan pembicaraan, menjadi percakapan dua murid Tuhan Yesus, salah satunya Kleopas, yang menuju ke Emmaus, bercakap-cakap tentang Tuhan Yesus. Dan saat itu pula Tuhan Yesus hadir, ada di tengah-tengah mereka. Bersama-sama berjalan ke Emmaus. Tetapi sayang 1000 sayang. Dua murid Tuhan Yesus ini tidak mengenali Tuhan Yesus yang sudah bangkit, yang ada di tengah-tengah mereka sebenarnya. Seakan-akan matanya terhalang sesuatu yang tidak bisa melihat Tuhan Yesus di tengah-tengah atau yang ada saat itu. Tidak mengenali lagi Tuhan Yesus yang telah bangkit. Ada apa? Tidak mengenali Tuhan Yesus. Bisa jadi dua orang murid Yesus ini kurang percaya atau tidak percaya tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Sehingga masih larut dalam kesedihan. Pengharapannya yang akan bangkit Tuhan Yesus itu tidak nyata. Menjadi pemikirannya kurang yakin atau bahkan tidak percaya. Itu bisa jadi. Sehingga tidak mengenali Tuhan Yesus lagi yang sudah bangkit. Padahal berserta di tengah-tengah mereka. Ketika terus melanjutkan perjalanan dan waktu yang sudah mulai petang. Mereka mengajak pada Tuhan supaya bersama-sama singgah di rumahnya untuk makan bersama-sama. Ketika Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti, mohon berkat dan berdoa, murid-murid Tuhan Yesus baru sadar bahwa ini Tuhan Yesus yang selama ini dipercayai, selama ini diikuti. Baru bisa melihat, terbukalah matanya, sadar bahwa mereka bersama-sama Tuhan Yesus yang sedang makan bersama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema kita dibangkitkan untuk berkarya. Lalu apa dampak kebangkitan Tuhan Yesus? Dampak ini bisa positif, bisa negatif. Tetapi yang positif, tentu yang positif. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus ini membawa karya di dunia ini menjadi pengharapan bagi semua orang. Saya berharap kita semua ada dampak yang positif. Disemangati oleh kebangkitan Kristus di dalam menjalani kehidupan kita bersama-sama.
Lalu apa yang dilakukan untuk berkarya itu? Atau berkarya yang bagaimana? Tentu berkarya yang baik atau yang positif. Kita diajak bersama-sama untuk menyebarkan, memberitakan kabar yang baik. Dalam rangka menyebarkan karya penyelamatan Allah di dunia ini. Seperti yang saya sudah singgung di depan, di zaman modern ini banyak berita yang bohong atau hoax, berita yang tidak benar. Ya, kita harus memberitakan karya yang benar. Artinya kita jangan mudah untuk melanjutkan berita hoax. Tapi perlu selektif. Artinya kita menelusuri sumbernya dari mana, dapat dipercaya atau tidak, sebelum kita melanjutkan berita kepada orang lain. Tanpa kita berpikir secara jernih, lalu kalau hanya melanjutkan berita padahal belum tentu benar, apalagi berita hoax, itu sama saja kita belum mampu memberitakan karya yang benar. Tetapi kita diajak untuk bersama-sama memberitakan hal yang benar. Kalau memang tidak benar, ya tidak kita teruskan, kita hapus. Itu akan lebih baik. Daripada kita meneruskan, artinya kita juga menjadi pemberita bohong. Kalau itu terjadi. Berita yang harus kita sampaikan adalah berita-berita yang menyenangkan. Berita yang memberkati. Berita yang menjadi pengharapan bagi semua orang. Ya, tentang kebangkitan Kristus ini jadi pengharapan bagi kita semua. Tentu kita semua senang. Sekalipun masih dalam kondisi seperti saat ini. Kita harus sadar Bapak Ibu Saudara bahwa hidup kita ini bagaikan roda itu berputar. Kadang roda itu posisinya di bawah, kadang di samping, kadang di atas. Kalau posisi kita bagaikan kehidupan kita saat ini, posisi roda, gambarannya kalau kita ini posisi kita sekarang ini baru di bawah. Janganlah putus asa. Tidak apa-apa. Tidak selamanya posisi kita di bawah. Tetapi terus berputar. Pandanglah Yesus Kristus yang telah bangkit. Lihatlah Tuhan Yesus yang memberikan pengharapan bagi kita. Sehingga kita tidak larut dalam situasi kondisi seperti saat ini. Walaupun semuanya serba sulit, semuanya berbeda. Apa yang kita programkan, apa yang kita rancang bisa berubah semuanya. Karena situasi kondisi virus corona saat ini. Tidak apa-apa. Tetapi kita boleh bersama-sama menyikapi dengan baik. Tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus yang telah bangkit, yang telah berkarya, dan mengajak kepada kita terus untuk mampu berkarya juga. Dan apabila posisi kita bagaikan roda itu di atas, ya kita diajak untuk tidak takabur, tidak menyombongkan diri, terus dengan rendah hati bersama Tuhan, agar kehidupan kita ini dapat kita jalani dalam posisi apapun kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersama-sama melangkah dengan baik, tetap percaya kepada Tuhan Yesus dengan hikmat Tuhan,
Apa yang dapat kita lakukan yang menjadi karya kita. Yang lebih penting saat ini, janganlah kita mudah untuk menyalahkan orang lain. Lebih baik kita mawas diri di dalam kehidupan kita bersama-sama. Karena seperti situasi kondisi saat ini, orang akan gampang sensi. Sangat sensitif terhadap situasi kondisi saat ini. Ketika orang mudah disalahkan, ketika orang mudah dipojokkan, ketika orang mudah dicurigai, ketika orang tidak dipercayai lagi. Menurut saya lebih kita berhikmat, hanya mawas diri dalam kehidupan kita, supaya kita dapat bersama-sama untuk melakukan, tetap berkarya yang baik, yang positif, dan dengan tetap semangat di dalam kita melangkah. Apakah Tuhan Yesus berkarya? Iya, jelas. Kalau pada saat ini kita masih bisa beribadah, bisa bersekutu, sekalipun di tempat rumah kita masing-masing, ini tandanya Tuhan Yesus tetap berkarya. Menyertai kita di dalam kehidupan kita bersama-sama. Atau jangan-jangan kita juga berpikir seperti dua murid Yesus yang berjalan di Emmaus tadi. Di mana Tuhan, apakah menyertaiku? Kalau kita berpikiran seperti itu, artinya kita tidak mengenali Tuhan Yesus dalam karya kebangkitannya. Seakan mata kita juga tertutup. Ada yang menghalangi. Mari kita diingatkan melalui bacaan kita ini, bahwa Tuhan Yesus tetap menyertai, tetap memelihara dalam kehidupan kita, tetap hadir di tengah-tengah kita, bahkan menuntun kita agar kita tidak gampang jatuh dan tetap kokoh berdiri dengan teguh, dapat melangkah dengan keyakinan iman kita, dan tetap mampu berkarya sesuatu yang baik, sesuatu yang dapat kita lakukan, tentu sesuai dengan talenta, kemampuan kita masing-masing, yang dapat kita lakukan dimanapun kita berada. Ini akan sangat penting di dalam kehidupan kita bersama-sama. Karena kebangkitan Tuhan Yesus untuk berkarya, kita pun juga diajak untuk berkarya sesuatu yang baik. Jangan larut dalam situasi kondisi. Tetap saya mengajak pada Bapak Ibu Saudara, tetap jaga jarak untuk sementara waktu saat ini. Tetap dengan protokol kesehatan, anjuran pemerintah, pakai masker, tetap jaga jarak, sekalipun di rumah. Perlu kita mengindahkannya. Jangan diabaikan. Saya berharap kita bersama-sama dapat melakukan sesuatu yang terbaik untuk kita, untuk orang lain, terlebih untuk Tuhan Yesus yang telah mengajari, yang telah mengasihi kepada kita semua. Mari kita untuk berkarya, membuahkan sesuatu yang berguna, dan dengan semangat yang baru oleh karena kebangkitan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama memasuki saat teduh. Dan mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur
atas firman Tuhan yang Tuhan sampaikan pada hari ini. Biarlah iman kami semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Biarlah kami tidak sia-sia di dalam bersekutu, memuji memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan yang melawat kami, yang memelihara, memberkati kehidupan kami semua. Mampukan kami untuk berkarya yang baik, yang berkenan kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami semua. Dan kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan tetap menjagai kami semua. Penyertaan Tuhan senantiasa ada. Dan memberikan kekuatan, kesehatan, dan berkat pertolongan di dalam segala aktivitas kami semua. Sehingga kami dengan sukacita hidup bersama Tuhan. Apabila di dalam ibadah pada pagi hari ini ada kesalahan serta dosa kami, kiranya Tuhan berkenan mengampuninya. Doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan sempurnakan seperti yang Tuhan ajarkan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita kembali memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 188, bait 1 dan 2, Kristus bangkit, soraklah jemaat dimohon berdiri. Marilah kita bersama-sama meneguhkan iman kita dengan mengucapkan bersama pengakuan iman rasuli, tangan kanan di dada sebelah kiri.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, dan lakukanlah firman-Nya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 184, bait 1 dan 4, Yesus sayang padaku.